Masih melanjutkan episode sebelumnya, Goku berhasil mengalahkan Botamo yang memiliki pertahanan sulit untuk ditembus. Akan tetapi, dalam pertarungan keduanya melawan Pros, tubuh Goku tiba-tiba oleng dan akhirnya harus kalah. Cici yang sangat khawatir langsung berlari untuk menghampiri Goku. Ketika Goku sadar, dia nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada tubuhnya. Pros pun mendekati Goku untuk memberikannya semangat karena ini adalah pertarungan yang sangat hebat bagi mereka. Berus yang berniat marah pada Goku sontak nggak jadi setelah dia diejek oleh Champa. Selanjutnya yang akan bertarung melawan Pros adalah Piccolo. Goku berkata kalau Piccolo mungkin nggak akan bisa menang karena kekuatan mereka berbeda jauh. Ngeremehin banget kau bro. Ketika mereka telah berhadapan, Piccolo juga diremehkan oleh Pros. Piccolo yang merasa diremehkan oleh semua orang kemudian berniat serius dan membuka jubahnya. Sedangkan Pangeran Congak masih merasa curiga kenapa Goku bisa dikalahkan hanya dengan satu pukulan saja. Ketika pertarungan baru saja dimulai, Piccolo sudah bersiap mengeluarkan jurus spesialnya yaitu Makan Kosapo. Vegeta bilang meskipun jurus itu cukup kuat tapi memiliki kelemahan yang terlihat sangat jelas. Kelemahan itu adalah Piccolo harus mengumpulkan ki yang banyak sebelum dia bisa menembakkan jurus itu. Pros yang langsung tahu kelemahan jurus Piccolo segera menembakkan laser cendol dengan bertubi-tubi. Piccolo berusaha menghindar sambil terus mengumpulkan energinya hingga penuh. Dan boom, Piccolo pun menembakkan sedikit lasernya, tapi ternyata serangan Piccolo masih bisa Pros hindari. Kali ini mereka beradu laser untuk mengetes laser siapa yang paling kuat. Lanjut lagi dengan banyak laser bertubi-tubi, Piccolo masih santai dan terus fokus mengumpulkan kekuatannya. Tiba-tiba satu laser kena lutut Piccolo yang membuat dia kehilangan keseimbangan dan hampir terjatuh. Oh, boleh juga kau bro. Tanpa menghiraukan bacotan Pros, Piccolo menggunakan jurus Kage Bunshin untuk menipu penglihatannya. Nampak Champa begitu kesal karena dari tadi Piccolo hanya menghindar dan berlari saja. Sementara itu, Pros menghajar semua bayangan Piccolo dengan laser yang berputar-putar. Karena jurus Makan Kosapo memerlukan ki yang sangat banyak, jadi Piccolo masih belum bisa menembakkannya lagi. Tapi lambat laun cahaya dari jurus itu sudah menutupi semua wajahnya yang menandakan kalau jurus itu sudah siap. Melihat ada ancaman, Pros langsung menghancurkan semua bayangan Piccolo dan menyerang Piccolo yang asli dengan pukulan bertubi-tubi. Piccolo pun hanya bisa bertahan saja. Dengan tendangan dan pukulan, Pros membuat Piccolo sampai kehilangan keseimbangan dan jurusnya memudar. Kemudian diakhiri dengan tendangan lagi yang membuat Piccolo sampai terpental. Ketika Pros merasa menang, tiba-tiba dengan tangan yang memanjang, Piccolo langsung mengunci gerak Pros dan kembali mengeluarkan jurus Makan Kosapo-nya. Hehe, akhirnya kena juga kau bro. Siap-siap buat kalah ya. Melihat kecerdikan Piccolo membuat penonton cukup terkejut karena memang Piccolo ini si ahli strategi ya. Ketika Piccolo bersiap buat ngembaliin jurusnya, terlihat Pros memasukkan tangan pada lilitan Piccolo yang tiba-tiba seketika pandangan Piccolo kabur seperti Goku sebelumnya. Dan kesempatan ini pun kembali dimanfaatkan Pros untuk menghajar Piccolo dengan serangan laser yang membuat Piccolo nggak berdaya. Jurus Makan Kosapo yang sudah disiapkan dari tadi terpaksa Piccolo buang ke atas. Akhirnya Piccolo pun pingsan dan dinyatakan kalah. Lagi-lagi Pros menang untuk kedua kalinya. Sementara itu, Jaco yang memiliki penglihatan tajam merasa ada yang janggal dalam serangan Pros. Jaco melihat jika Pros diam-diam menggunakan sebuah senjata untuk mengalahkan Piccolo dan Goku. Dan untuk membuktikan semua itu, Jaco meminta wasit untuk memeriksa tangan Pros yang katanya ada jarum yang dia pakai. Vegeta yang dari tadi merasa curiga juga sontak mendukung Jaco dan meminta wasit buat memeriksa semua tubuhnya. Dan ajaibnya, wasit pun menemukan sebuah jarum racun yang menandakan kalau Pros memang telah berbuat curang. Karena penggunaan senjata dilarang, akhirnya Pros pun didiskualifikasi. Jadi pemenang pertarungan ini adalah Piccolo. Semua orang pun bersorak dan semua ini berkat penglihatan Jaco yang emang gak bisa diremehin ya. Di sisi lain, Pados juga menjelaskan kalau Pros sebenarnya bukanlah orang baik, tapi dia adalah makhluk jahat yang bersembunyi dalam kebaikan. Semua penjahat yang pernah menyerang planet di alam semesta ke-6 ternyata adalah rencana Pros yang dia buat sendiri. Tidak seperti Frija yang bertindak jahat secara terang-terangan, Pros adalah penjahat munafik. Nah, Pros yang udah ketahuan jahatnya akhirnya mengakui dan menceritakan semuanya. Dia berkata alasan dirinya berbuat seperti itu yaitu untuk membeli sebuah planet dengan harga murah dan lalu menjualnya lagi dengan harga mahal.
Mendengar fakta itu, semua penonton yang tadinya mendukung pun kini dibuat kecewa. Sementara itu, Vegeta yang kesal pada Pros kemudian merelakan Piccolo kalah dan berkata dia sendirilah yang akan menghabisi Pros sekarang. Tanpa menghiraukan apapun, Vegeta langsung turun ke arena. Hehe, mau kupecahkan pala kau itu, bro. Meskipun udah tahu kelicikan Pros, Pangeran Congak tetap menantang Pros buat pakai jarum racun itu untuk melawannya. Ketika pertarungan dimulai, Vegeta langsung berubah ke mode Super Saiyan 1 dengan ekspresi yang sangat marah. Ketika Pros mencoba menyerang Vegeta, tiba-tiba Vegeta langsung menghajar Pros sampai dia terbang dan terjatuh di luar arena. Semua kekesalannya pada Pros sudah Vegeta luapkan karena Vegeta sudah menyangka jika Pros nggak ada bedanya dengan Frieza. Akhirnya Vegeta pun dinyatakan menang. Setelah itu, Beerus juga menemukan bekas jarum Pros yang ada di tangan Goku. Maka dari itu, Goku juga masih bisa ikut bertanding di dalam sesi selanjutnya. Sementara itu, peraturan pertandingan kini sudah dirubah oleh Champa, yaitu menambahkan sebuah pelindung yang menutupi semua arena agar dampak pertarungan mereka nggak sampai ke penonton. Dalam peraturan terbaru ini, siapa saja yang menyentuh pelindungnya maka dia akan dinyatakan kalah. Mendengar hal itu, Beerus pun sampai marah-marah pada Champa karena dia mengganti peraturan seenaknya saja. Akhirnya mereka berdua melakukan suit untuk menentukan siapa yang berhak mengganti peraturan ini. Di sisi lainnya, Pros sedang berjalan diam-diam untuk melakukan sesuatu yang mencurigakan. Ternyata Pros berniat ingin mencuri emas milik Champa dan kabur dengan kubus ajaib. Namun tiba-tiba niat buruk Pros dihentikan oleh peserta lain yang bernama Hit. Tanpa mengucapkan apapun, Pros langsung dibuat terluka hanya dengan satu hentakan kakinya saja. Setelah nggak berdaya lagi, akhirnya Pros kemudian pingsan. Selanjutnya, pertarungan antara Vegeta melawan Mageta, sang robot yang memiliki tubuh sangat besar pun dimulai. Terlihat arena pun sampai terangkat karena beratnya tubuh Mageta. Setelah mengisi bahan bakar, akhirnya Mageta maju duluan untuk menunjukkan kekuatannya. Mageta melakukan pukulan bertubi-tubi, tapi Vegeta masih bisa menghindarinya. Di saat Vegeta akan mencoba menendang kepala Mageta, si robot itu malah mengeluarkan gelombang yang membuat telinga penonton kesakitan. Nggak cuma itu, dia juga menghancurkan kepalanya sendiri, tapi juga menumbuhkan kepalanya yang baru. Loh, ngapain ini robot ya? Lalu Mageta kembali menghajar Vegeta bertubi-tubi dengan kecepatan yang sudah meningkat. Meskipun Vegeta bisa menghindari serangannya, namun Mageta malah melakukan putaran gangsing yang langsung menyerang Vegeta dengan sangat gesit. Vegeta nggak dapat melakukan apapun, bahkan laser cendol yang dia tembakan tidak membuat robot ini bergetar sedikit pun. Tiba-tiba Mageta mengeluarkan lava panas yang sontak beradu dengan laser cendol Vegeta. Dengan lava yang semakin memanas, Vegeta pun kemudian menghindar tapi masih dikejar oleh lava panas itu. Semua penonton yang menyaksikan sampai merasa khawatir dan gak menyangka Vegeta bisa dipojokkan. Nah, setelah nggak ada pilihan lain, Vegeta langsung berubah ke mode Super Saiyan 1 dan membuat Mageta sontak mundur beberapa langkah. Tapi Mageta juga men-charge skill-nya untuk kembali mengeluarkan hawa panas yang membuat Vegeta yang tadinya semangat kini malah kelelahan. Whis bilang kalau saat ini hanya sedikit saja oksigen yang bisa dihirup Vegeta karena penyebabnya adalah pelindung yang menutupi arena itu. Beerus sontak saja marah pada Champa karena pelindung itu adalah rencananya. Tapi kata Champa, lihat dong ke bawah bro, di sana dia tetap memberikan oksigen masuk untuk tetap bisa mereka hirup. Dan yang sebenarnya terjadi bukanlah seberapa besar oksigen yang ada, tapi itu semua karena pembakaran dari Mageta yang membuat satu arena kepanasan. Kemudian Mageta menyemburkan lagi lava panas yang membuat Vegeta harus ekstra menghindarinya. Dan ketika menemukan celah, Vegeta berniat akan memukul kepala Mageta. Tapi lagi, kepalanya malah mengeluarkan asap yang menandakan dia nggak punya celah sedikit pun. Hingga akhirnya Mageta pun menyemburkan lapanya lagi yang membuat Vegeta terpental menuju pelindung. Sesaat dia akan kalah, Vegeta segera menghentikan langkahnya dengan menembakkan sebuah laser. Merasa tak ada kesempatan lain, Vegeta pun akhirnya menggunakan jurus andalannya. Nggak mau kalah, Mageta juga menaikkan lagi aura panasnya yang membuat suhu Mageta sampai keluar arena. Walaupun merasa kepanasan, tapi Vegeta tetap menembakkan lasernya hingga beradu dengan lava Mageta. Kali ini Mageta yang balik menyerang Vegeta dengan semburan lava yang besar. Ketika Vegeta lengah, Mageta langsung memukul kepala Vegeta sampai dia keluar arena. Semua orang pun sontak terkejut melihat Vegeta telah dikalahkan.
Kemudian wasit langsung datang untuk memeriksa apakah Vegeta benar-benar sudah keluar arena. Tapi ternyata kaki Vegeta masih menginjak serpihan arena, yang berarti dia masih di dalam arena. Sontak saja semua orang cukup senang karena Vegeta diselamatkan oleh peraturan pertandingan. Meski demikian, Vegeta sendiri merasa bahwa harga dirinya sebagai Pangeran Saiyan sudah terinjak-injak. Dengan sangat kesal, Vegeta langsung menaikkan aura SSJ-nya yang membuat Vegeta mundur beberapa langkah. Sambil terus ngeden dengan keras, pelindung yang menutupi arena itu sontak hancur dan terpecah ke seluruh tempat penonton. Nampak Monaka, sang petarung paling hebat, tetap santai tanpa menghindari pecahan itu. Padahal kenyataannya nggak begitu ya. Sementara itu, setelah melihat apa yang terjadi, Vegeta nggak lagi main-main dan bersiap buat ngeluarin semua kekuatannya. Melihat Vegeta yang semakin kuat, Vegeta yang gak mau kalah kembali menaikkan lagi suhu panasnya. Dengan sebuah energi ki pada tangan, Vegeta pun menembakkan lagi lasernya yang membuat laser Vegeta kalah dan tubuhnya langsung overhead. Kemudian Vegeta langsung mengakhirinya dengan pukulan dan bacotan yang membuat Vegeta seketika kena mental. Dasar kau besi rongsokan gak berguna. Sontak saja kata-kata pedas itu membuat Vegeta kaget hingga Vegeta punya kesempatan buat ngehajar Vegeta sampai keluar arena. Akhirnya Vegeta pun dinyatakan menang lagi. Kemudian Vegeta tiba-tiba menangis, bukan karena kalah, tapi dia nggak terima karena dikatain sebagai besi rongsokan. Whis juga membongkar kelemahan Vegeta yang ternyata walaupun memiliki kekuatan yang hebat, tapi dia nggak akan bisa bertarung jika diejek atau direndahkan. Loh bro, kenapa kau nggak bilang dari tadi? Biar lebih asik lah om. Selanjutnya yang akan bertarung dengan Vegeta adalah Cabba yang memiliki darah dari bangsa Saiyan juga. Dan karena sebelumnya arena sampai hancur, jadi pertandingan pun break sebentar sampai arena diperbaiki. Tapi hanya membutuhkan beberapa menit saja, arena yang baru sudah jadi dan tampak lebih besar. Setelah itu akhirnya Cabba dan Vegeta pun memasuki arena dengan ekspresi yang cukup serius. Di sisi lain nampak sekali para penonton sudah penasaran dengan kekuatan Saiyan dari semesta ke-6. Sementara Piccolo yang ingin mengajak Goku berbicara justru dikacangin karena Goku sedang fokus melihat ke arah hit. Lanjut lagi ke pertarungan, tanpa basa-basi Cabba langsung maju untuk saling beradu pukulan dengan Vegeta. Lalu Cabba menggunakan tendangan tipuan dan diakhiri dengan pukulan di perut Vegeta. Gak mau kalah, Vegeta juga menahan tangan Cabba dan sontak melompat untuk menghajar Cabba dengan tendangan tipuan juga. Tiba-tiba Cabba menggunakan teknik yang sama dengan Vegeta. Vegeta yang kaget juga menggunakan hal serupa untuk saling beradu laser. Kemudian Vegeta yang ingin bertarung serius meminta Cabba untuk berubah menjadi Super Saiyan dulu. Tapi ternyata Cabba nggak bisa berubah menjadi Super Saiyan karena di alam semestanya belum ada seorang pun yang bisa. Karena itu Cabba meminta Vegeta untuk mengajarinya agar dia bisa menjadi Super Saiyan juga. Akan tetapi Vegeta sontak sangat kesal karena Cabba menurunkan harga diri bangsa Saiyan dengan meminta belas kasih ketika mereka sedang bertarung. Merasa kalau Cabba nggak punya harga diri, Vegeta pun berubah menjadi Super Saiyan 1 dan menyerang Cabba dengan pukulan bertubi-tubi. Tanpa henti Vegeta mengajar Cabba seperti sedang bermain bola. Semua orang sontak begitu terkejut dan bertanya-tanya apakah Vegeta sudah kembali menjadi jahat lagi. Sementara itu ketika mendengar Cabba ingin menyerah, Vegeta sontak sangat marah dan langsung mencekik baju Cabba. Kemudian Vegeta menggunakan sebuah laser dan berkata jika Cabba menyerah di sini maka dia akan menghancurkan planet Sadal dan membunuh semua keluarganya. Mendengar jika keluarganya akan dibunuh, sontak saja Cabba menepis laser Vegeta dan tubuhnya memancarkan aura yang cukup terang. Ternyata hal itu memancing rasa kemarahan Cabba hingga akhirnya Cabba mampu berubah menjadi Super Saiyan 1. Dengan satu kali pukulan, Vegeta sontak dibuat mundur beberapa meter. Gak cuma itu, Cabba juga lanjut menghajar Vegeta bertubi-tubi dengan amarah yang menggebu-gebu. Vegeta mencoba menepis Cabba, tapi dengan cepat Cabba langsung menghajar Vegeta lagi hingga dia melayang ke atas. Gak sampai di situ, Cabba juga muncul di belakang dan menghajar Vegeta lagi sampai dia terjun ke bawah. Kali ini Cabba menembakkan laser cendol yang membuat Vegeta hanya bertahan saja. Di saat dirinya sedang terpojok, Vegeta malah tersenyum dan menepis semua laser itu. Dan ketika Cabba akan melancarkan pukulan terakhirnya, Vegeta juga malah diam tanpa menghindari pukulan Cabba.
Vegeta berkata jika dirinya senang karena Chaba sudah berhasil menguasai Super Saiyan dan memintanya untuk tidak melupakan perasaan itu. Chaba yang mendengar itu sontak cukup terkejut karena ancaman yang dilakukan Vegeta sebelumnya ternyata hanya untuk membantu Chaba mencapai Super Saiyan. Kemudian Vegeta pun meminta Chaba untuk berubah lagi menjadi Super Saiyan seperti tadi. Dan benar saja, hanya dengan sekali mencoba, Chaba sudah bisa berubah ke mode Super Saiyan dengan aura yang amazing. Lalu Vegeta juga berubah menjadi Super Saiyan Blue yang membuat semua orang yang baru melihatnya sontak sangat terpukau. Vegeta bilang ini adalah bentuk Super Saiyan terakhir yang mungkin bisa dimiliki Chaba jika dia mau berlatih keras. Tiba-tiba Vegeta pun sontak memukul Chaba yang membuat Chaba sampai pingsan. Vegeta berpesan agar Chaba nggak melupakan rasa sakit ini untuk membangkitkan potensi kekuatan besar dalam dirinya. Dan satu lagi, saat Chaba sadar, Vegeta bilang untuk tidak merendahkan harga dirinya sebagai bangsa Saiyan. Kemudian petarung terakhir yang akan melawan Vegeta adalah Hit, tapi bukan obat nyamuk. Kata Champa, Hit adalah seorang pembunuh bayaran yang gak pernah gagal membunuh targetnya. Maka dari itu, Hit adalah kartu as Champa yang bisa membuatnya memenangkan pertarungan ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.